selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Nah, puji Tuhan kalau baik. Nah, sebelum kita memasuki pada pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, di sini Ibu akan memimpin kita dalam berdoa. Kita ambil sikap berdoa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi kita pada hari ini, yaitu tentang tema makanku sehat dan bergizi, subtema 1 pada pembelajaran 1. Nah, sebelum memasuki materi, Ibu ingin menanyakan kepada anak-anak, apakah kalian sebelum berangkat ke sekolah sudah pada sarapan? Lah, kok belum? Seharusnya sebelum melakukan segala aktivitas, sebelum kalian berangkat ke sekolah, seharusnya kalian terlebih dahulu sarapan. Supaya apa? Supaya perut kalian tidak kosong. Paling enggak kalian makan roti atau minum susu untuk mengganjal perut kalian, supaya aktivitas kalian semua berjalan dengan lancar. Nah, baik. Di sini Ibu ingin mengajak kita semua untuk bernyanyi. Anak-anak tahu lagu Aku Anak Sehat? Nah, baik, kalau kalian tahu, mari kita berdua. Nah, lirik lagunya kita bisa lihat di sini. Nanti kita nyanyi bersama-sama ya. Tunggu sebentar. Langsung saja masuk kepada materi kita pada hari ini, yaitu mengenai makanku sehat dan bergizi. Nah, mendengar kata makanan sehat dan bergizi, tentunya kita semua tahu kan anak-anak, makanan sehat dan bergizi itu seperti apa, karena sering kita temui di dalam kehidupan kita. Nah, kalian tahu nggak, salah satu ciri makhluk hidup itu apa? Baik. Salah satu ciri makhluk hidup itu yaitu membutuhkan makanan, di mana kita selalu membutuhkan makanan untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, lalu seperti apa sih makanan yang baik untuk kita konsumsi? Makanan yang baik itu apa sih anak-anak? Nah, makanan yang baik untuk kita konsumsi itu adalah makanan yang sehat dan bergizi. Nah, lalu apa sih fungsi makanan sehat itu sendiri? Nah, fungsinya ada dua anak-anak. Yang pertama itu adalah sebagai sumber energi untuk kita melakukan segala aktivitas kita. Yang kedua itu adalah bahan pengatur tubuh, bahan pelindung tubuh, dan pengembang tubuh. Nah, kita akan mulai belajar mengenai beragam jenis makanan yang mengandung banyak nutrisinya. Nah, hal ini akan membuat kita lebih mengerti akan pentingnya memiliki kebiasaan mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Dan kita dapat menerapkannya dalam kehidupan kita. Nah, anak-anak, kita lihat di sini. Apa itu makanan sehat dan bergizi? Nah, apakah anak-anak tahu apa sehat itu? Apakah makanan sehat itu sangat penting bagi tubuh kita? Dan apa sih makanan sehat itu sendiri? Dan apa makanan yang tidak sehat? Nah, baik, di sini Ibu akan menjelaskan yang pertama, makanan sehat dan bergizi. Nah, kita tahu bahwa makanan sehat itu adalah makanan yang bisa menjaga tubuh kita agar terhindar dari segala penyakit. Contohnya saja, makanan yang memiliki kandungan karbohidrat, protein, vitamin, lemak, mineral, dan air. Nah, itu termasuk ke dalam makanan yang sehat. Nah, makanan yang sehat contohnya seperti yang pertama ini, makanan pokok. Nah, makanan pokok itu apa saja sih anak-anak?
Nah, makanan pokok itu seperti nasi, ubi, roti, dan lain sebagainya. Terus yang kedua itu adalah lauk pauk. Nah, pastinya anak-anak tahu dong apa itu yang termasuk ke dalam lauk pauk. Lauk pauk itu contohnya seperti ada telur, ayam, daging, susu, keju, dan masih banyak lain sebagainya. Terus yang ketiga itu ada sayur mayur. Nah, sayur yang termasuk ke dalam sayur mayur ini yaitu ada wortel, brokoli, kol, terus kentang, buncis, dan lain sebagainya. Yang keempat itu adalah buah-buahan. Nah, buah-buahan di sini seperti papaya, semangka, terus mangga, buah naga, alpukat, dan lain sebagainya. Nah, kita lanjut ya anak-anak. Nah, di sini mengapa sih kayak seperti nasi, roti, daging, wortel, buah-buahan, dan lain sebagainya itu dijadikan sebagai makanan yang sehat. Nah, mengapa demikian? Karena yang perlu kita ketahui, di mana semua jenis makanan yang sehat dan bergizi itu mengandung banyak karbohidrat seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Contohnya, Ibu ambil contoh, salah satu contohnya seperti wortel. Nah, kegunaan wortel itu untuk apa? Untuk dapat mencerahkan mata kita supaya mata kita terlihat bagus, supaya pencernaan mata kita itu bagus. Nah, kemudian contoh lainnya nasi. Nasi di sini merupakan salah satu sumber karbohidrat yang sangat penting bagi kita, di mana kita mengkonsumsi nasi itu setiap hari, bahkan setiap saat, bahkan setiap ketika perut kita lapar. Nah, di sini Ibu juga akan menjelaskan apa itu karbohidrat. Nah, karbohidrat, anak-anak tahu apa itu karbohidrat? Nah, baik, karbohidrat itu merupakan sumber energi utama yang dibutuhkan tubuh untuk kita beraktivitas. Contoh nasi tadi. Nah, di sini banyak kita tahu kan, mungkin ada teman-teman kita atau keluarga kita atau orang tua kita, banyak orang yang menganggap nasi itu sebagai musuh buyutan. Karena apa? Terutama bagi orang yang sedang berusaha menurunkan berat badan atau diet. Nah, mengapa demikian? Nah, kita tahu juga kan, orang yang sedang melakukan diet atau berusaha menurunkan berat badannya tentunya membatasi makan nasi atau makan makanan yang dapat membuat atau menambah berat badan mereka. Di sini muncul lagi pertanyaan, apakah baik atau tidak ketika kita sama sekali tidak makan nasi atau dalam satu hari itu tidak makan nasi? Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan, ini biasanya dialami oleh orang yang diet. Nah, jika Anda sengaja tidak makan nasi atau karbohidrat lain, maka tubuh Anda tidak akan mendapatkan energi. Nah, untuk itu aktivitas yang Anda lakukan tentunya tidak berjalan secara optimal. Nah, di sini juga tidak masalah sih sebenarnya kalau orang tidak mengkonsumsi nasi, tetapi semua itu dibolehkan selama Anda tetap menjaga kadar karbohidrat Anda. Misalnya memakan makanan yang lain, contohnya nasi itu digantikan dengan kentang, roti, dan berbagai jenis makanan yang lain. Nah, sebaiknya Anda juga dapat tetap menjaga kadar nutrisi dalam tubuh dengan tetap mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat dan bergizi. Nah, kita lihat di sini ada beberapa macam manfaat makanan sehat dan bergizi bagi tubuh kita. Ada 6 di sini. Yang pertama itu dapat meningkatkan sistem imun di dalam tubuh kita. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, ketika kita mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi, tentunya daya tahan tubuh kita atau imun kita atau badan kita tentunya sehat. Nah, yang kedua itu membuat tubuh terasa lebih segar. Nah, dengan kita mengkonsumsi makanan sehat, tentunya tubuh kita terasa lebih fresh atau tidak merasa ada sakit kepala atau apa, atau sakit gigi atau apa. Nah, seperti itu.
Kemudian yang ketiga, dapat menurunkan berat badan. Yang keempat itu dapat mencegah serta mengobati kanker. Yang kelima itu mengendalikan tekanan darah, terutama darah tinggi ya. Terus yang keenam itu melancarkan pencernaan. Dengan kita mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi, tentunya pencernaan kita itu lancar. Baik, yang kedua itu kita masuk pada selain ada makanan sehat dan bergizi, ada juga makanan yang tidak sehat dan bergizi. Nah, makanan yang tidak sehat itu adalah makanan yang apabila kita konsumsi terlalu banyak, itu dapat menimbulkan penyakit atau membuat tubuh kita tidak bagus. Nah, contohnya seperti makanan yang terlalu banyak mengandung lemak, gula, pengawet, dan pewarna. Nah, contohnya seperti di sini. Contoh makanan yang tidak sehat. Yang pertama itu permen dan coklat. Nah, yang kedua itu mie instan. Yang ketiga, makanan ringan. Keempat, gorengan. Dan yang kelima itu minuman bersoda. Dimana kita tahu bahwa sering sekali, apakah anak-anak sering sekali mengkonsumsi makanan yang seperti ada di contoh di depan ini, seperti permen dan coklat? Tentunya sering, karena lebih dominannya anak-anak itu menyukai makanan-makanan contohnya seperti permen dan coklat. Nah, mengapa permen dan coklat ini dimasukkan atau dikategorikan ke dalam makanan yang tidak sehat? Karena permen dan coklat kita tahu bahwa permen itu banyak sekali mengandung gula, pengawet, dan pewarna. Anak-anak bisa lihat kan, permen itu berbagai jenis warna, bermacam-macam, tidak hanya satu. Begitu juga dengan coklat, dia lebih banyak mengandung gula dan pengawet. Nah, begitu kita bukan tidak boleh mengkonsumsi makanan yang seperti di contoh ini, boleh-boleh saja, tapi dikurangi. Nah, kita tahu bahwa makanan yang tidak sehat itu dan bergizi itu dapat menyebabkan atau menimbulkan atau memudahkan penyakit masuk ke dalam tubuh kita. Apalagi di musim sekarang ini, musim pandemi. Tentunya anak-anak tahu dong, di musim pandemi ini sangat rentan tubuh kita tertular penyakit, terutama ketika imun tubuh kita turun atau rendah. Nah, yang sering terjadi ketika kita mengkonsumsi makanan yang tidak sehat dan bergizi itu, yang pertama itu pasti anak-anak pernah mengalami, atau dari salah satu anak-anak di sini pernah mengalami sakit gigi. Apakah anak-anak pernah mengalami sakit gigi? Oke. Terus yang kedua itu diare. Ketiga, diabetes. Keempat, jantung. Kelima, kolesterol dan lain sebagainya. Itulah penyakit yang bisa datang dikarenakan oleh makanan yang tidak sehat dan bergizi. Nah, baik, di sini ibu ada satu buah cerita. Nah, di sini ibu akan membaca cerita. Anak-anak silakan untuk mendengar ya. Nah, di sini ceritanya yaitu hari ini Lani membawa makanan sehat di kotak makannya. Ia ingat perkataan ibu bahwa makanan sehat akan memberi energi untuknya di siang hari. Nah, Lani berkata, "Bu, aku ingin membawa roti dan wortel. Kukus juga. Aku ingin punya energi yang banyak hingga siang nanti. Aku tidak ingin seperti Edo, Bu." "Ada apa dengan Edo?" tanya ibu. "Kemarin Edo membeli kentang goreng dan mie goreng instan di kantin. Ia tidak memakan telur rebus dan jeruk yang dibawanya dari rumah. Selain itu, Edo juga membeli permen dan es sarut warna." Seru Lani. "Lalu apa yang terjadi?" tanya ibu lagi. Awalnya, Edo merasa biasa-biasa saja. Ia tetap berlari-lari dan bermain bersama kami hingga waktunya masuk kelas. Tak lama, Edo merasa mengantuk karena ia merasa lelah. "Oh iya, mengapa demikian, Lani?" tanya ibu lagi. Ternyata Edo baru
sadar bahwa semua makanan yang ia makan tadi itu mengandung banyak gula dan lemak. Jika digabungkan akan menjadi makanan yang tidak sehat. Aku sudah mengingatkan Edo bahwa kita boleh saja sesekali makan makanan seperti yang dibawa Edo itu, asalkan dimakan bersama makanan sehat. Lanjut Lani, hebat kamu Lani. Itulah mengapa kita harus tahu betapa pentingnya makan makanan sehat untuk tubuh kita. Nah, sekarang kita harus tahu dan harus selalu memastikan untuk membawa makanan yang sehat yang dapat memberi energi untuk kita supaya dapat belajar dengan baik. Nah, memastikan atau melakukan hal-hal yang menyenangkan. Ujar ibu. Setuju Bu, terima kasih telah menyiapkan makanan sehat untukku setiap hari, kata Lani sambil memeluk ibu. Nah, mendengar dari cerita tersebut, kita tahu dan kita dapat membedakan mana itu makanan yang sehat dan mana makanan yang tidak sehat. Mana yang seharusnya kita konsumsi dalam sehari-hari dan mana yang perlu dikurangi. Anak, kita lanjut ya. Nah, di sini ibu akan membagi kalian dalam kelompok. Nah, di sini ibu ingin membagi kalian dua kelompok. Nah, di sebelah kiri ibu ini kelompok 1 dan di sebelah kanan ibu ini kelompok 2. Nah, dari Vina, barisan Vina ini kelompok 1 ya, dan barisan Abang dan kawan-kawannya kelompok 2. Nah, di sini ibu ada kertas dan cara pengerjaannya. Nah, di sini kan ada 10 gambar. Nah, petunjuknya cara mengerjakannya yaitu dari gambar di bawah ini menurut kalian. Nah, menurut kelompok kalian ya, manakah makanan yang termasuk makanan sehat dan bergizi dan manakah yang termasuk makanan yang tidak sehat dan bergizi. Nah, dari ke-10 gambar di sini, pilihlah 3 makanan yang termasuk makanan bergizi atau makanan sehat dan mana yang termasuk ke dalam makanan yang tidak sehat dan bergizi. Nah, setelah kalian menjawab mana tunjukkan gambarnya, kemudian kalian berikan alasannya mengapa. Misal nomor 1, nasi ini termasuk ke makanan yang sehat. Nah, mengapa nasi ini termasuk ke makanan yang sehat, berikan alasan dan seterusnya. Baik, anak-anak, apa sudah paham? Baik, kalau sudah paham, ibu langsung saja membagikan kertas pertanyaannya, anak-anak. Nah, baik, ibu sudah membagi kertas pertanyaannya, silahkan kalian jawab. Ibu kasih waktu kalian 5 menit untuk menjawab. Nah, nanti salah satu atau perwakilan dari kelompok masing-masing, 2 kelompok tersebut, kalian silahkan perwakilan atau ketua kelompoknya untuk maju untuk menunjukkan hasil kerja kelompok yang kalian lakukan dengan teman kelompok kalian. Nah, baik anak-anak, waktunya sudah habis ya. Apakah kalian semua sudah selesai menjawab pertanyaan yang ibu bagikan tadi? Baik, kalau kalian sudah selesai, dari kelompok 1 siapa yang ingin maju atau perwakilan? Nah, baik Vina, silakan untuk maju ke depan untuk kalian menunjukkan atau mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Nah, baik, terima kasih Vina. Silakan duduk kembali. Terus yang kedua, siapa dari kelompok 2 yang ingin maju? Oh, Abang Sentori, silakan untuk maju Bang, untuk menunjukkan hasil kerja kalian. Nah, baik, terima kasih kepada Abang. Nah, baik, kepada anak-anak ibu semuanya, karena kalian sudah menjawab dengan benar, ibu akan memberi kalian nilai. Nah, dari kelompok 1 ibu kasih 80 dan kelompok 2 80 karena kalian menjawab semuanya dengan tepat. Nah, selanjutnya mungkin materi kita cukup sampai di sini. Mungkin dari anak-anak ibu ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang dipahami, silahkan ditanyakan. Baik, Abang Sentori ingin bertanya. Ayo Bang, sampaikan pertanyaannya. Oke. Nah, jadi pertanyaan Abang Sentori itu, Bu, kok permen dan coklat itu termasuk ke dalam makanan yang tidak sehat? Apakah boleh Bu dikonsumsi atau tidak? Begitu ya Bang?
Nah, baik, di sini Ibu akan menjawab. Terima kasih kepada Abang. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan dari tadi, permen dan coklat itu termasuk ke dalam makanan yang tidak sehat. Apakah boleh dikonsumsi atau tidak? Tentunya boleh-boleh saja, tetapi jangan terlalu kebanyakan atau berlebihan, karena dapat menyebabkan sakit gigi kita, menyebabkan ompong juga, karena dia terlalu banyak mengandung gula. Nah, kepada Abang Suntori, apakah sudah bisa dipahami jawaban dari Ibu? Nah, baik, terima kasih. Apakah ada lagi yang ingin bertanya mengenai materi kita pada hari ini? Baik, kalau tidak ada lagi, Ibu cukupkan sampai di sini. Nah, baik, kesimpulan dari materi kita pada hari ini yaitu makanan sehat dan bergizi. Nah, makanan sehat dan bergizi itu tergolong ke dalam dua jenis. Ada makanan sehat dan ada juga makanan yang tidak sehat. Nah, makanan sehat itu adalah makanan yang dapat menjaga daya tahan tubuh kita agar terhindar dari penyakit. Sedangkan makanan yang tidak sehat itu adalah makanan yang ketika kita konsumsi terlalu banyak atau berlebihan dapat menimbulkan atau memudahkan datangnya penyakit ke tubuh kita. Nah, baik, mungkin ini saja materi kita pada hari ini. Sebelum kita pulang, Ibu ada satu lagi tugas untuk PR di rumah. Nah, jadi tugasnya yaitu kalian dapat mencatat atau mencari makanan-makanan yang kalian konsumsi itu. Nah, mana makanan yang termasuk makanan sehat dan mana makanan yang termasuk ke dalam makanan yang tidak sehat. Nah, dari setiap makanan tersebut, mana yang termasuk makanan sehat dan tidak sehat, kalian mencari maksimal 5 makanan. Tidak boleh lebih dari 5. Nah, apakah anak-anak sudah paham mengenai tugas yang Ibu berikan? Nah, baik, kalau sudah paham, tugasnya nanti ini dikumpulkan minggu depan atau dikumpulkan pada pertemuan minggu selanjutnya. Baik anak-anak, terima kasih semuanya. Mungkin pembelajaran kita Ibu cukupkan sampai di sini. Nah, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, selamat pagi semuanya.